Selamat datang kembali bersama Sadewa Review. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari serial berjudul 1899. Serial arahan Baran Boodar ini menyuguhkan latar waktu tahun 1899 di atas kapal uap bernama Kerberos yang berlayar di lautan lepas. Suatu hari, penumpang di kapal ini secara tak sengaja melihat kapal Prometheus yang sudah hilang bertahun-tahun. Perjalanan mereka pun berubah menjadi mimpi buruk. Nah, gimana kisah selanjutnya? Yuk, langsung aja Mimin ceritain. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang wanita muda bernama Maura yang mengalami mimpi buruk saat ayahnya mencoba memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Ia terbangun dan langsung menanyakan keberadaan kakaknya. Setelah itu, Maura membaca sebuah koran yang memberitakan bahwa kapal Prometheus telah hilang tanpa jejak. Maura ternyata sedang berada di atas kapal Kerberos, yang penumpangnya terbagi menjadi dua kelas, bangsawan dan orang sederhana. Karena status sosial, kelompok sederhana tidak mendapat pelayanan yang baik, sementara bangsawan selalu dilayani dengan mewah. Saat Maura sedang makan siang, seorang pria dari kelompok sederhana bernama Crester datang meminta bantuan karena kakaknya sakit parah. Sebagai dokter, Maura pun mencoba membantu. Setelah itu, Crester membawa Maura menemui kakaknya, yang ternyata sedang mengalami kontraksi karena ia hamil tua. Maura segera memberikan bantuan. Di sisi lain, seorang penumpang ilegal bernama Jerome sedang bersembunyi di kapal, seolah mencari sesuatu yang belum jelas apa. Setelah Maura berhasil mengobati kakak Crester, ia dihampiri oleh kapten kapal, Eik, yang mencoba berbicara tentang hidup mereka. Namun, tiba-tiba Sebastian, anak buah kapten, datang memberitahukan bahwa mereka mendapatkan sinyal dari kapal Prometheus. Sang kapten memberitahukan hal ini kepada Maura, yang terkejut karena menganggap kapal itu seharusnya sudah hilang selamanya. Ternyata, dalam kapal yang hilang itu terdapat keluarga sang kapten yang pernah memberinya surat bertuliskan, apa yang hilang akan segera ditemukan. Kapten pun memutuskan untuk membalikkan arah kapal demi menyelamatkan Prometheus. Di sisi lain, Jerome berkenalan dengan seorang pria bernama Oleg. Ketika kapten dan Maura akhirnya mencapai kapal Prometheus, mereka terkejut menemukan kapal itu kosong dan sepi, seolah tidak ada kehidupan. Lebih aneh lagi, mereka menemukan seorang anak laki-laki terkunci di dalam lemari di kapal tersebut. Kejadian itu membuat mereka semakin heran, karena terasa sangat tidak wajar. Dengan menggunakan sebuah alat aneh yang dia gunakan, hal itu pun tentu saja membuat kita semua mengira kalau sepertinya Daniel merupakan penyebab dari semua masalah yang saat itu sedang terjadi. Setelah itu, terlihat sang kapten dan juga beberapa orang yang telah ditangkap oleh Franz. Di sana, Franz meminta Oleg dan juga Jerem untuk naik ke atas kapal. Tiba-tiba saja mereka dibuat sangat terkejut ketika melihat setumpuk mayat yang ada di atas kapal mereka. Franz pun segera meminta kepada Oleg dan juga Jerome untuk membuang mayat itu ke lautan. Sementara Franz sendiri akhirnya sadar kalau kapal Prometheus sudah tidak ada di sana. Semua itu membuat mereka sangat kebingungan, namun mereka tetap pada misinya untuk menangkap anak laki-laki itu. Di sisi lain, sang kapten mencoba melarikan diri dari sana dengan dibantu oleh seorang penumpang bernama Ramiro. Di tempat lainnya, Jeremy dan juga Oleg memikirkan sebuah rencana yang dapat membuat mereka lolos dari pengawasan Franz. Kemudian, Maura terlihat ditanya oleh Franz dan juga anggotanya mengenai keberadaan anak laki-laki itu, namun nyatanya anak itu sudah tidak ada di sana tanpa jejak sedikit pun. Ternyata, anak itu sedang bersembunyi di sebuah tempat yang terlihat sangat asing bagi Maura. Kini, Franz telah menjadi pemimpin bagi mereka semua. Dia pun meminta kepada semua penumpang untuk segera masuk ke kamar mereka masing-masing. Sementara itu, Maura kembali menanyai anak itu mengenai apa yang sebenarnya terjadi, namun anak itu tetap tidak menjawab Maura dan malah mengeluarkan kumbang yang mengarah ke sebuah tempat. Di sisi lain, sang kapten kembali bertemu dengan beberapa orang yang berpihak kepadanya. Sementara Maura mulai mengikuti kemana kumbang itu pergi.
Ternyata Craster telah mengikuti mereka di sana, dan kumbang itu pun akhirnya mengarah kepada sang kapten yang sebentar lagi akan melarikan diri dari sana. Namun tiba-tiba saja, Franz datang dan meminta kepada mereka untuk menyerahkan anak laki-laki itu. Di atas kapal itu sendiri, kelompok sang kapten dan juga anak buah Franz harus terlibat dalam sebuah perkelahian. Sementara itu, Maura sendiri mencoba untuk menyelamatkan anak itu, namun dirinya terlambat dan anak itu pun akhirnya dilemparkan ke laut. Setelah itu, anak laki-laki itu kembali muncul dan hal itu tentu saja sangatlah di luar akal sehat mereka. Karena itulah, sang kapten kembali mengurung anak itu di dalam lemari karena dirinya tidak mau mendapatkan masalah baru nantinya. Sementara Franz kini mencoba membawa kapal itu sesuai arah yang dia inginkan. Di sana, ada Tofu yang dengan sengaja menembak anak laki-laki itu karena menurutnya anak itu telah membuat adiknya meninggal dunia. Namun, hal itu malah membuat waktu berhenti dengan sendirinya, dan hanya Maura bersama anak itu yang mengetahui hal tersebut. Maura pun mencoba mengajak anak itu untuk menjauh dari sana, dan setelah mereka pergi, waktu kembali berjalan seperti sebelumnya. Sang kapten pun juga mengira kalau Daniel mengetahui semua masalah itu. Kemudian, semua orang tiba-tiba saja terhipnotis setelah mereka mendengar detikan jam yang cukup keras, dan hal itu membuat beberapa orang dari mereka menuju ke atas kapal setelah ada seseorang yang mengendalikan mereka. Di sana, juga ada Ling yang hanya bisa melihat ibunya melakukan bunuh diri dengan terjun ke lautan. Penumpang lainnya yang terhipnotis juga melakukan aksi bunuh diri secara massal di sana. Di sisi lain, anak itu berkata kepada Maura kalau dirinya harus menanyakan sesuatu kepada Sang Pencipta. Perkataan itu pun membuat Maura kebingungan dengan maksud yang disampaikannya. Anak itu lalu mengajak Maura untuk ikut bersamanya ke sebuah tempat misterius. Ternyata, anak itu tiba-tiba saja membawa Maura ke kampung halamannya dahulu. Daniel juga ternyata mengikuti Maura masuk ke dalam tempat itu. Anak itu pun berkata kepada Daniel kalau kini mereka akan berhasil. Sementara di atas kapal, para penumpang yang terhipnotis terus melakukan bunuh diri. Lalu, Daniel kembali ke ruang mesin untuk menghentikan detik jam yang sudah membuat para penumpang di sana terhipnotis. Namun sialnya, dia harus dihajar dulu oleh seorang pekerja di sana yang menganggap kalau Daniel adalah orang asing. Walaupun akhirnya dia berhasil melakukannya. Setelah itu, Maura kembali mengingat masa lalunya, di saat ayahnya mencoba menyanyikan sesuatu kepadanya, namun tiba-tiba saja dirinya terbangun dari mimpi buruknya itu. Kini Maura menunjukkan jalan misterius yang ada di bawah tempat tidurnya kepada sang kapten. Karena itulah, sang kapten akhirnya mendapatkan sebuah fakta bahwa kapten di kapal Prometheus sebelumnya adalah dirinya sendiri, dan di daftar penumpang kapal Prometheus, ada nama Maura juga. Karena itulah, dia mulai mendapatkan beberapa jawaban atas apa yang sudah terjadi kepada mereka. Di sisi lain, terlihat Sebastian yang nyatanya mempunyai sebuah alat yang sama dengan milik Daniel. Pada akhirnya, hanya tersisa beberapa penumpang saja dari insiden yang telah menimpa mereka, dan mereka semua sepakat untuk bekerja sama untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang telah menimpa mereka. Sang kapten pun mulai membagikan tugas untuk mereka satu persatu. Para penumpang pria diminta untuk menjaga bahan bakar kapal itu, sementara penumpang wanita diminta untuk berlindung di sebuah tempat. Kemudian, mereka menemukan sebuah benda yang dari waktu ke waktu semakin membesar, walau mereka sendiri sama sekali tidak tahu benda apa itu sebenarnya. Setelah itu, Maura menjelaskan kepada sang kapten kalau jalan di bawah ranjang tidurnya merupakan sebuah dimensi di mana masa lalunya berada. Maura pun mengajak kapten untuk pergi ke sana, walau sebenarnya hal itu sangat membuat mereka kebingungan. Di bawah kapal, Oleg terlihat dibantu oleh Ling untuk menjaga kestabilan persediaan bahan bakar. Sementara itu,
Daniel akhirnya mengetahui kemana Maura dan sang kapten pergi saat dirinya tidak sengaja masuk ke kamar Maura. Ternyata, Maura dan sang kapten pergi ke rumah Maura pada masa lalu. Di sana, Maura mengingat kalau dahulu sang ayah menjalankan sebuah eksperimen untuk mengetahui lebih dalam mengenai kinerja otak manusia. Karena itulah, Maura merasa kalau ayahnya sendiri yang sudah membuat semua ini terjadi. Di atas kapal, ada seorang wanita bernama Wilson yang tanpa sengaja memegang benda hitam sebelumnya, dan tiba-tiba saja benda itu merambat ke semua bagian tangannya. Di sisi lain, Maura dan sang kapten masih terus mencari jawaban dari kejadian yang telah terjadi kepada mereka. Sementara di atas kapal, Ramiro menjadi sangat panik karena saat itu tidak ada nahkoda yang mengendalikan kapal itu. Karena itulah dirinya mencoba belajar secara otodidak dengan sebuah buku yang dia gunakan. Di tempat lain yang misterius, terlihat ayah Maura dan juga Sebastian. Di sana, ayah Maura meminta kepada Sebastian untuk segera membawa anak kecil yang bersama Maura kepadanya. Sepertinya, ayah Maura lah yang sudah membuat semua masalah tersebut. Setelah itu, Daniel datang kepada Maura. Dirinya mempunyai sebuah pesan untuk Maura, namun sang kapten yang merasa curiga kepada Daniel langsung menodongkan senjata kepadanya. Akan tetapi, saat sang kapten mencoba menghajar Daniel, dirinya langsung dipindahkan oleh Daniel ke dimensi lainnya. Daniel segera memberitahu Maura kalau semua ini hanyalah simulasi buatan saja dan bukanlah sebuah kenyataan. Daniel juga meminta kepada Maura untuk mengingat semua yang telah ia lalui, namun hal itu sangat sulit bagi Maura karena dirinya sama sekali tidak mengingat apapun. Maura juga malah mengancam Daniel dan meminta agar dirinya pergi dari hadapannya. Di sisi lain, terlihat ayah Maura yang sedang mengawasi Maura, dan tentu saja semua itu sepertinya telah diatur. Sementara di atas kapal Prometheus, sang kapten akhirnya melihat kalau ada banyak sekali kapal Prometheus yang sudah terbengkalai. Kini, Maura memutuskan untuk meninggalkan Ling di sana dan ia pun akan segera kembali ke kapal sebelumnya. Setelah itu, semua penumpang yang tersisa harus kewalahan saat ada badai yang datang menerjang kapal mereka. Daniel yang sebelumnya ditinggalkan mencoba sebuah jalan agar dapat keluar dari sana. Sementara Sebastian sendiri mencoba mencari anak laki-laki itu. Kini, Daniel harus secepatnya bertemu kembali dengan Maura. Sementara ayah Maura sendiri hanya tersenyum melihat apa yang telah dilakukan oleh semua orang dari sebuah layar monitornya. Kemudian Daniel terus melalui dimensi demi dimensi untuk sampai kembali ke tempat Maura berada. Sedangkan Maura mencoba masuk ke dalam kamar Daniel. Di sana, dia menemukan jalan rahasia di bawah ranjangnya dan dia pun masuk ke dalam ruangan itu. Tanpa diduga, di dalam sana ada foto dirinya bersama Daniel dan juga anak laki-laki itu yang sedang bersama. Di sisi lain, Daniel mengatakan kepada anak laki-laki itu bahwa ibunya masih saja belum ingat. Perkataan Daniel itu secara tidak langsung menjelaskan bahwa Daniel merupakan suaminya Maura, dan anak laki-laki itu adalah anak mereka berdua. Namun sialnya, Sebastian yang dari tadi melacak anak itu akhirnya menemukan keberadaannya. Kemudian, Maura dihampiri oleh Daniel. Di sana, Maura bertanya kepada Daniel apakah dia adalah suaminya. Daniel pun langsung menjawab iya, dan dia menjelaskan kalau semua yang mereka ingat saat ini merupakan manipulasi ingatan yang sudah dilakukan oleh ayah Maura. Tidak lupa, Daniel juga meminta kepada Maura untuk secepatnya mengingat kejadian sebenarnya yang telah menimpa dirinya, karena itulah satu-satunya jalan keluar dari semua masalah ini. Namun tiba-tiba, sang kapten muncul dari lorong waktu yang berbeda dan mengganggu mereka. Saat itu, di sisi lain, Ling Yi tidak sengaja mendengar panggilan dari ibunya yang membawanya ke atas kapal dan berniat terjun ke lautan. Oleg mencoba menyelamatkan Ling Yi, namun sialnya, Oleg justru terhempas ke lautan setelah ombak besar menghantam tubuhnya. Di bawah kapal,
Ramiro harus bersedih setelah sahabatnya terjepit oleh sebuah benda. Sementara itu, ayah Maura berhasil menangkap anak laki-laki yang ternyata dapat membuat mereka terbangun dari dimensi yang terasa seperti kenyataan. Kini, Daniel dan Maura harus segera menyelesaikan tugas mereka karena simulasi itu akan segera berakhir dan membawa mereka kembali ke awal. Ayah Maura mencoba memasukkan kapal Maura ke dimensi lain. Sang ayah akhirnya bertemu dengan Maura dan menjelaskan bahwa semua ini hanyalah simulasi, bukan kenyataan. Semua orang sebenarnya sedang tertidur di suatu tempat, namun mereka tidak percaya dan menganggap Maura sudah gila. Maura memiliki sebuah kunci yang dapat membangunkan mereka, tetapi semua orang tetap tidak percaya karena keadaan terasa sangat nyata. Hanya sang mantan yang percaya padanya. Maura mengingat apa yang dikatakan anaknya, yaitu, tanyakan pada sang pencipta, yang membuatnya sadar bahwa semua ini adalah perbuatan ayahnya. Di sisi lain, Daniel mencoba mengacaukan sistem simulasi agar istrinya segera tersadar. Daniel yakin usahanya akan berhasil. Sang kapten dan Maura mulai mencari di mana ayah Maura berada, karena Maura sangat yakin ayahnya dalang dari semua ini. Namun, tiba-tiba Sebastian muncul dan meminta kunci dari Maura. Sang kapten harus menjadi korban karena Sebastian langsung menghabisinya. Setelah itu, Maura dibawa oleh Sebastian menemui ayahnya di sebuah ruangan, di mana anak Maura yang sebelumnya ditangkap sudah berada. Ayah Maura berniat membawa Maura kembali ke awal seperti sebelumnya, yang akan membuat Maura terus terjebak selamanya. Di sisi lain, para penumpang yang tersisa akhirnya sadar bahwa semua itu tidak nyata setelah melihat kondisi bawah kapal yang sangat tidak wajar. Ayah Maura mencoba bangun dari dimensi itu dengan memasukkan sebuah kunci ke dalam piramid, tetapi kali ini dia tidak berhasil melakukannya. Di tempat lain, Maura akhirnya terbangun dan mengikuti sebuah cahaya dari kejauhan. Daniel muncul dan mengatakan usahanya berhasil. Daniel melanggar aturan di sana agar Maura bisa kembali terbangun. Daniel juga mengatakan bahwa mereka berdua yang membuat simulasi itu sebelumnya, tetapi Maura tidak ingat. Orang yang berada di balik semua ini adalah kakaknya. Berkat usaha Daniel, Maura dapat terbangun dari simulasi dan mendapati dirinya di sebuah ruangan penuh orang yang tertidur di mesin, yang merupakan para penumpang kapal sebelumnya. Maura melihat komputer dengan tulisan, Project Prometheus. Layar monitor menampilkan pesan dari kakaknya yang menyapa Maura setelah lama tidak kembali ke dunia nyata. Ternyata, Project Prometheus adalah misi yang diikuti oleh banyak orang untuk menjelajah luar angkasa dan menemukan planet baru untuk dihuni. Prometheus adalah nama kapal luar angkasa tersebut. Semua orang di dalamnya dibuat hibernasi, dan dalam hibernasi mereka seolah menjalani kehidupan normal di bumi di atas sebuah kapal pesiar, hingga nantinya mereka terbangun saat ditemukan planet baru. Itulah film 1899. Di IMDb, film ini mendapat rating 7,5 dari 10. Kalau kamu ingin memberi rating, silakan komen ya. Sekian pembahasan film kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Makasih sudah menemani Mimin bercerita, sampai jumpa di video selanjutnya. Sadewa Review pamit, dadah!